Alright, Karim Wempi Adhari, Asik. a.k.a. Tebong. Wah, ini legend ya. Tapi saya nggak akan ceritakan dulu siapa di sini karena saya akan langsung tanya nih ya. Di tahun 2004 kan tentunya berbeda ya dengan kondisi dengan sekarang ya. Sebutkan nih daging penting ya. Boleh beberapa, satu juga nggak apa-apa ya. Yang penting ini daging banget ya. Saat Star-Crossed ya, membangun brand dengan segala keterbatasannya. Ya, kalau ditarik nih, meskipun di tahun 2004 kita nggak tahu bakal hari ini tuh masih menjalaninya gitu. Yang jelas ya, kalau saya tarik summary-nya ataupun apa sih yang bisa jadi pegangan saya gitu, menjalani ini terus dan terus ya. Fokus sama dan konsisten terhadap visi misi Star-Crossed mau seperti apa gitu. Oke, berarti fokus dan konsisten terhadap visi dan misi. Ya. Oke, kita bungkus, kita bahas secara mendalam. Oke. Daging semua. Oke, Tebong, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nyampe Bandung kapan sih? Sabtu. Jarang-jarang nih dari Jogja nih. Beliau adalah the one and only owner ya berarti ya? Ya, Di Star-Crossed, founder, owner, CEO, apapun itu lah. COO, CFO, pemilik tunggal. Ya pokoknya ini adalah Mas Tebong ini salah satu apa ya yang sudah banyak memberikan kontribusi yang luar biasa dari 2 dekade. Iya, 2 dekade ya? 2 dekade sampai ngantuk dia. Udah nggak tahu mau ngapain lagi saya gitu. Plotting ya gitu-gitu aja sih. Oke, ini sebenarnya kan apa ya, bikin clothing itu kan di Indonesia tuh ya terutama lah ya dari semua berawal dari apa anak muda yang memang punya kegelisahan yang sama dengan boring dengan clothing yang ada di istilahnya dulu bukan mall ya, plaza ya. Di plaza-plaza, di market yang ada atau di pasar-pasar gitu ya. Sehingga kita butuh sesuatu yang fresh, sesuatu yang edgy, sesuatu yang selalu kayak gitu ya ininya polanya gitu. Nah, ini Star-Crossed sendiri tuh ketika tahun berapa pertama? 2004 ya. Ketika tahun 2004 tuh sebenarnya lahir tuh dalam keadaan apa gitu maksudnya dari pribadi sendiri gitu. Apakah koceknya pas-pasan atau minjem dari bokap atau gimana sih pertamanya banget gitu, roots-nya gitu. Saya kayaknya takdir deh. Takdir. Jadi Star-Crossed tuh muncul ya karena background saya suka musik, saya suka lingkungan anak muda pada saat itu main skate. Gitu. Dulu main skate juga. Kemudian saya suka tertarik dengan desain grafis. Ya balik lagi yang pertama saya suka sekali dengan musik yang tidak ada di TV gitu. Iya. Ya sama lah. Cutting edge lah ya. Cutting edge. Jadinya informasi itu saya dapetin di toko merchandise store gitu. Ataupun zaman dulu kita ngomongnya distro. Ada Zain, ada majalah. Jadi dari situ kita mulai tertarik ada di lingkungannya dulu. Kita seneng di situ gitu kan. Saya jaga toko. Saya tahu wah ada brand-brand yang memulai sebelumnya gitu kan. Jadi di situ memang terjebak. Awal mulanya ya dari gajian saya. Kalau secara kapital kita mulainya dari tidak pernah terpikir bahwa ini akan jadi sebuah enterprise ataupun company yang akan besar tumbuh dengan bangun visi misi, nggak pernah ada itu. Yang ada ya kita senang, kita menjalaninya dan ini buat tambahan uang jajan kita. Start from passion. Ya, nambah jajan kita untuk masa kita muda gitu. Untuk beli kaset, beli sepatu gitu kan. Ya, sesimpel itu gitu. Kesenangan gitu. Jadi emang kalau melakukan sesuatu yang senang tuh kadang nothing tulus ya. Nothing tulus terus udahlah ajar aja dulu deh. Rock and roll gitu ya. Itu juga saya masih kuliah kan semester 6 waktu itu. Oh, udah semester 6 waktu itu ya. Jadi ya sudah jalaninya dengan penuh passion gitu kan. Maksudnya passion di sini pun ya enjoy dengan hal apapun lingkungan. Iya. 2004. Sempat ngiklan di Ripple nggak sih? Sempat kan? Berarti saya ngurus itu.
Swift, Ya, Ripple, era saya dulu. juga suka yang ngurus itu. Zaman ditarik sebelum Ripple ada troli. Ada troli, Saya suka iya. banget tuh majalah troli yang masih kecil. Ngiklan juga ada troli. Enggak dong, saya, Enggak. saya masih, wih abang-abangnya. Abang-abang aja. Ini kayaknya beyond kan. Ini Beyond, Enggak. ya ampun ini keren banget. Gua aja yang di Bandung, ini terlalu mewah ini, kurangnya tren. Nggak ada Boat Riders tuh ya. Boat Rider, ya. Kita kangen sama majalah-majalah kayak gitu ya. Cuman itu waktu start masuk ngiklan di majalah dulu kan kita belum maksudnya online tuh belum sedahsyat sekarang ya. Iya. Dan penyebarannya pun belum sedahsyat sekarang. Dulu masih ya awal-awal Friendster, Ya. MySpace. MySpace ya itu dan itu waktu masuk ngiklan di majalah tuh itu mempertimbangkannya berapa lama biasanya? Kan itu kan harus bayar kan. Iya. Saya tuh baru ngiklan mulai 2008 ya Pak. 2008. Jadi perjalanan 4 tahun dan itu targeting yang harus kayaknya achievement nih. Iklan di situ. Dan ngelihat majalahnya yang ada iklan kita gitu yang rasanya seneng banget gitu. Oh aku udah sampai nih di sini. Gitu. Yang dulu masih baca-baca, sekarang ada produknya di situ. Betul. Alright. Nah ini kan tadi ngomongin masalah fokus ya. Memang ya apalagi saya ya orang-orang seni gini kadang nggak fokus gitu. Selalu fokusnya ke apa yang bisa bikin gue happy gitu terus jalanin gitu ya. Kadang-kadang lupa dengan strategi marketing, ilmu branding apa segala macam gitu. Waktu pertama kali fokus di akhirnya oke deh dunia saya ini sekarang clothing gitu. Apa sih yang pertama dipelajari gitu dari dunia clothing yang secara resminya gitu? Kalau dari secara resminya ada poin yang saya jaga gitu kan, maksudnya ini jadi pilar kita gitu. Kita harus kreatif sama inovatif gitu kan, maksudnya apa yang belum ada ataupun apa yang udah ada kita kembali kita develop lagi untuk jadi lebih baik. Jadi kunciannya dari kreatif dan inovatif. Begitu juga cara kita menyampaikan brand kita ataupun produk kita biar orang lebih banyak tahu gitu kan. Jadi ada kreatif dan inovatif ini harus berjalan beriringan. Selain kita memang fokus, pasti banyak distract-nya. Pasti karena kita memang ya itu kita orang dinamis. Dinamis tuh ngeliat itu lucu juga ya. Balik flow lah ya. Tapi balik lagi path yang bakal kita bangun, maksudnya kita akan balik lagi gitu. Kayak saya saya punya usaha lainnya gitu kan. Itu pasti di awal-awal 3 bulan pertama kemudian saya akan kembali ke kantor saya yang di Starcross gitu. Iya. Oke, ini agak mundur dikit nih sampai lupa nih. Kalau saya dulu pertama ngedengar kata Starcross, ini kayaknya anti Zionis nih. Starcross. Bisa juga ya. Itu filosofinya apa sih waktu di awal gitu? Di awal itu sebenarnya saya lagi galau pada saat itu, zaman masih muda. Saya lagi dengan lagu Ash, band Irlandia itu. Ash. Ya, kayak Wizard ya. Iya, saya lagi suka band itu, alternative rock gitu kan. Dia ngeluarin single judulnya Starcross. Dari single itu. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu jadi. Bener-bener kayak bikin band dari judul lagu ya. Oke. Tapi ini bikin brand gitu ya. Habis itu nonton video klipnya, ya maksudnya tentang sebuah harapan, gitu kan, liriknya juga dia mengejar sesuatu apa yang dia impikan pun dia rela, effortnya besar gitu, intinya diperjuangkan gitu, jadi kayaknya oke ini Starcross. Oh melintasi bintang-bintang ini. Ini Isra Mi'raj ini. Isra Mi'raj. Oh benar juga. Benar juga dia bisa. Jadi bukan hanya anti-Zionis ya, bisa juga melewati bintang-bintang ya. Isra Mi'raj. Masya Allah. Oke, jadi pasti kan ngomongin 2004 ya, itu ledakan semua ya, MTV, youth culture, terus acara-acara skateboarding itu lagi rame-ramenya gitu kan, sampai brand luar gitu, skate rock gitu segala macamnya. Iya silakan. Nah itu kan saya lihat kan kultur anak muda tuh lagi mau menuju pitch-nya gitu. Betul. Nah itu mempermudah Starcross di era awal nggak sih itu untuk lebih dikenal dan di tahun keberapa tuh mulai dalam zona aman tuh? Kalau ngomong muda enggak, karena sebenarnya tapi right man in the right time itu ada gitu. Maksudnya saya bersyukur banget di 2004 saya memulai ini. Cuma saya baru masuk kuliah kan 2001.
2001 juga saya masuk Jogja gitu. Dan 2003 saya nonton Rocket Launch di gedung yang baru. Saya masih loncat-loncat. Saya nonton beliau-beliau ini, abang-abangan ini. Saya ngefans Perasaan banget. seumuran ini ya. Jadi maksudnya informasi itu di kala itu benar kata Om Ucai, maksudnya kita lagi mau growingnya maksudnya side streamnya di anak muda gitu, itu muncul tuh skateboarding, musik, dan radio-radio pun sampai bikin acara khusus untuk itu kan, itu acara indie apa gitu kan. Dan bersyukurnya ini terlahir di Jogja gitu kan. Kalau saya pribadi ya, secara saya maksudnya Jogja saya anggap itu terbuka untuk kita pengen dekat dengan komunitinya, apapun apa yang di situ, maksudnya teman-teman tuh selalu support gitu. Dan start posisinya di sini pun istilahnya bisa dibilang dapat privilege itu gitu kan, untuk bisa kita bareng-bareng nih tumbuh dengan komunitas musik, komunitas skate, semua komunitas lifestyle anak muda pada saat era itu. Jadi dengan pas-pasan tadi gitu, maksudnya dengan uang kita hasil jaga toko, saya masih ingat tuh uang gaji saya toko 500.000. Oh, dulu jaga toko di mana tuh? Di Trigger Syndicate. Oh, Syndicate. Ya, sebelumnya Molly itu sempat keliling lah ya. Keliling lah. Kita semua Yanto ya, kalau kata-kata saya dulu penjaga Riotik kan, Riotik juga, sudah. Kreatif Dago. Terus ini nih, yang paling seru kan sebenarnya ngomongin kalau kita yang ringan-ringan nih, influence ya. Awalnya influence tuh dari brand luar tuh apa sih, sama brand lokalnya? Kalau brand luar saya paling suka Stussy ya. Stussy ya. Habis itu kalau ngomong ada footwear yang saya suka pasti jelas Vans gitu. Kalau brand lokal yang langsung saya lirik itu ya dari saya melihat tahu ada ini brand lokal gitu, maksudnya ya 347 Om Dendi itu. Saya kalau ditanya bapak saya waktu itu ya kalau ditanya bapak saya mau jadi apa kamu besok, kayak Om Dendi gitu. Kayak Om Dendi. Masa saya punya kayak gitu. Siapa itu? Siapa? Sopoy gitu. Oh kan dodolan kelambi toh. Ya maksudnya gitulah. Cuma ada teksnya di sini, ada teksnya. Di kepala saya tuh, keren. Saya pernah belanja zaman saya kuliah, saya main ke 347 waktu itu masih nama 347, bukan belum Uncle gitu. Saya ngeliat beliau itu lagi duduk di depan toko gitu kan. Tapi udah toko ya? Udah toko. Kalau saya lebih absurd lagi. Saya kan masih di kosan yang 347 itu. Saya waktu itu baru lulus SMA kalau nggak salah, atau SMA ya lupa. Ke sana, mana bajunya ini? Cuma mbak-mbak di satu meja dan ada kertas di situ. Mbak, ini bajunya di mana gitu? Ini mas katalog gitu. Jadi kan, oh ini order dulu ya gitu, nggak tahu istilah PO atau apa gitu. Oh yang ini deh ukuran L ya gitu. Oh ya nanti sekitar 2 minggu lagi kita telepon, nomor telepon. Sebelumnya lagi. Iya, jadi ngalamin yang katalognya itu kayak gitu, dan ketika udah besar dan saya ya kerja di beliau gitu di Republic Magazine, wow gitu. Cuman memang sih ya 347 itu jadi kayak satu titik di mana clothing yang base-nya AG lah ya, berkembang di Indonesia gitu, dan Starcross sendiri waktu itu color-nya ketika membuat karakternya Starcross kan pasti kan padu-padankan dari apa-apa tuh kan. Itu awal, ingat ya rilisan awal tuh desain-desainnya modelnya kayak gimana sih? Sebenarnya kalau apakah naga-naga gitu enggak? Jadi kalau karena terlahir di era 2004, kan maksudnya di situ indie pop lagi naik-naiknya. Oh ya, indie pop celoknya. Pop art tuh yang dengan bulat-bulat, line garis, vektor yang warnanya gradasi warna gitu. Yang gitu lah pop vektor gitu lah. Lebih ke situ dan produk justru pop ya, popis. Sebenarnya si apa namanya pada saat keluar tuh produk kita pertama kali tuh bukan t-shirt,
produk kita tuh tas. Tas justru pertama Tas tuh. kecil gitu, tas kecil yang saya melihatnya di toko yang tempat saya jaga kosong barangnya. Saya bikin aja gitu. Ini peluang nih biar cepat waktu itu muter gitu kan. Baru setelah batch kedua, batch ketiga saya coba rilis t-shirt. Ya bersyukurnya alhamdulillahnya ini muter gitu kan. Ya dan pada saat kita ngerasa pengen beli ini gitu, pengen beli sepatu lah namanya muda kan. Pengen ke Bandung masih kayaknya udah influence ini kayaknya. Pengen main ke Bandung, pengen beli kaset apa ya dari situ gitu. Alright, nih tadi kan kita ngomongin fokus ya, berarti tadi ya semua seiring waktu dari rock and roll sampai akhirnya memfokuskan gitu kan, mengerucutkan lah, merapikan, mengerucutkan apa-apa yang mungkin masih terlalu lebar dan akhirnya langsung ada nih yang namanya visi dan misi gitu kan. Nah ini visi awalnya ini apa nih Starcross sendiri? Visi awalnya menjadi brand clothing independent yang bisa membanggakan nama Jogja. Itu yang paling yang saya itu ya. karena kan semangatnya memang saya tidak gimana ya, industri independen ini terakhir di Bandung gitu. Bisa saya bilang karena saya melihat gitu kan. Wah keren nih, maksudnya Bandung tuh di era itu kita dapat informasi bisa dengan informasi yang itu yang tadi dijelaskan kan, bisa dapatnya di Bandung, bukan Jakarta loh, Bandung. Ya, sampai Jakarta juga ke Bandung. Kemudian terakhir Jogja gitu, dengan teman-teman pun tumbuh gitu kan, banyak brand-brand muncul gitu kan. Sama, pasti kita pengennya kita bisa bersaing gitu, dan kita bisa membawa bendera brand ini gitu kan, paling generalnya gitu. Alright, jadi misi sendiri baru diturunkan nih, harus diturunkan dari visi ini, di breakdown, harus begini gitu kan. Ya itu seiring zaman lah ya. Zamannya kan ada yang tadinya pengen menguasai Jogja, lama-lama pengen menguasai dunia. Kita selamatkan dunia. Oke. Nah, ini kan kalau kita ngomongin lagi yang basic-basic lah ya, kan kita ini ngomonginnya awal dulu nih. Sebenarnya kan kultur independen itu kan sebenarnya di tiap kota tuh sebenarnya hampir seragam ya, influence-nya ya gitu. Kalau yang metalnya gitu, indie popnya kayak gitu, yang punknya kayak gitu. Nah ini sebenarnya dari ketika waktu itu tap in-nya ke indie pop atau nuansa-nuansa yang popish, sempat akhirnya melebur juga nggak sih ke yang keras gitu, musik-musik yang agak-agak ya distorsinya lebih garang gitu, sehingga ngaruh ke desain gitu. Kalau ke desain sih nggak terlalu ya. Nggak terlalu ya. Cuma kalau ngomong aktivasi ya, as a brand gitu kan, Starcross di sini ya kita nganggapnya semua community bakal kita rangkul gitu kan. Nah di situ setiap ada aktivasi juga kita cross genre juga, apapun di situ kita ngelihatnya ya nggak ada yang kita kotak-kotakin. Gitu. Jadi filosofi crossnya itu bisa cross genre gitu. Apalagi ya maksudnya kayak hampir sama lah ya, semua kota juga kita semua berteman gitu. Pasti ujung-ujungnya bersinggungan semuanya dan saling support gitu. Ya kita saling tahu lah, you're one of us gitu ya, gitu. Walaupun dengan selera yang berbeda gitu ya. Cuma ya ceruknya gitu-gitu lagi sih ya. Pola pikirnya hampir sama dan referensinya mungkin ya hampir sama gitu. Nah ini ngomongin 2004 tuh kan selain MTV dari segala macam, waktu itu situasi Jogja tuh sebenarnya lagi apa sih waktu itu tuh, pas lagi sebenarnya industri clothing sendiri apakah sudah cukup growth-nya besar banget atau semuanya lagi berlomba-lomba untuk tumbuh gitu? 2004 tuh semua lagi merintis. Lagi merintis semua ya? Kalau ditarik lagi sebelumnya udah ada yang merintis duluan. Di situ ada Mbak Diana, Mas Koko gitu dengan snackersnya, itu juga jadi itu lebih awal itu lebih awal gitu kan. Beliau inilah yang ngasih baca di troli, bagus Mbak Diana. Bagus. Aku orang ngerti sebenarnya, tapi bagus. Ya, bisa dibilang mereka lah yang membuka jalan. Kemudian ada Benny Sofa, Bang Ray Segido, mereka udah duluan buka toko dengan brandnya gitu kan, dengan skate shopnya gitu kan. Ya kita di sini ya
ngebagusin jalan yang mereka buat, bisa bilang gitu. Tapi peak-peaknya Jogja itu pelakunya itu tumbuh gitu, regenerasinya ada. Itu 2009 ke 2014 tuh teman-teman hadir tuh. Ya, baru kelihatan tuh ada tuh Starcross gitu kan. Itu udah kalau musik udah tapin ke era emo ya. Iya, udah ke emo. 2008 ke 2014 itu maksudnya teman-teman tuh udah mulai berani buka toko, produksian yang udah lumayan banyak gitu. Di situ kita ngeliatnya, oh Jogja kedengeran nih, ada nih brand-brand yang seperti ini gitu. Sebelumnya kan ya kita sedikit-sedikit gitu, masih kecil lah gitu. Band yang pertama kali di endorse masih inget nggak apa? Apa ya? Maksudnya ya pertama kali, ini gue pertama kali ngasih baju gitu, walaupun cuma baju doang gitu misalnya. ada si teman saya tuh Venus, saya masih ingat Venus Bali. Mungkin Venus Bali kenal ya. Dia kan sama mas saya jaga toko, dia punya band namanya Salient Insanity. Semoga mereka balikan. Udah tua semuanya. Bong, gue mau manggung gitu. Kan kayak gitu kan. Gue ada baju, udah ambil gitu. Ya, maksudnya kalau ngomong pertama kayaknya dia. Pas manggung di Jogja itu. Pas manggung di Jogja, maksudnya ya di gig depan toko yang gitu. Lebih ke situ. Kemudian berjalannya waktu ya banyaklah teman-teman gitu kan, kayak Nervous, adalah band-band Jogja lainnya gitu kan. Kemudian band-band popang juga banyak lah, End of Julia apalagi yang otomatis yang berarti keingetan lagi nih, oh ya ada nama band itu. Kalau saya dulu nerima demo di Ripal banyak banget. End of Julia. Siapa lagi band Jogja banyak banget tuh waktu itu. Kapten Jack. Banyak banget. Oke, ini kita masih ngobrolin yang awal-awal dulu nih ya. Cuman nanti kita bakal lebih seru lagi nih setelah kita istirahat sebentar dulu ya. Today's donut, simple, tasty, and delightful. Daging semua. Oke, Mas Tebong nih ya. Biasanya sebuah brand tuh kalau bikin tagline itu adalah salah satu kisi-kisi untuk mengaktifasi si brandnya. Betul. Ya kan, untuk jadi movement gitu kan, karena kan ya brand independen itu kan it's all about movement rata-rata ya. Nah ini tagline-nya kan wild and youth gitu. Jadi selalu ada wild, selalu ada youth gitu, walaupun termnya kadang diganti-ganti gitu ya. Tapi dua term itu selalu ada, wild and youth. Nah selama 2 dekade ini nih, cerita apa aja sih ya yang bisa di-share nih ya, daging-dagingnya nih ya ketika menjalankan si tagline-nya wild and youth ini? Ya, kata-kata wild and youth itu sebenarnya terbentuk dari judul lagu lagi. Judul lagu Skid Row. Oh, Skid Row. Iya, Gone Wild. Sebastian Bach. Ya kan vokalisnya kan. Gua dulu follow tuh di Twitter. Tapi nggak pernah dibalas. Sangat sudah dia. Kalau nge-mention nggak pernah dibalas. Akrab. Tetangga. Ya dari situ, wah kayaknya ini oke banget nih, pas banget nih ngewarnain gitu, maksudnya untuk kita jadi turunan desain ataupun apapun mengambil tagline ini gitu, jadinya turunan ke produk. Kedengeran memang powerful ya. Kan. Wah saya pakai tuh. Youth Gone Wild, berjalan waktu kita geser kayak wild youth gitu, youth and wild, pokoknya itu selalu kita. Selalu itu. Ya pada saat itu sih saya ngelihatnya bahwa kayak energi yang besar gitu ya, maksudnya masih muda gitu kan,
yang kita bebas berekspresi gitu, dengan kreativitas seperti apapun. Kita nggak peduli mau orang mengapresiasikan dengan baik, mengimpresnya dengan apa gitu, tapi berharap gitu kan. Tapi ini karya kita gitu. Jadi apa, darah mudanya itu di situ gitu kan. Sampai berjalannya waktu, akhirnya pun kita pun tetap memakai itu gitu dengan selama 2 dekade ini. Karena buat si guidance, si desain kita dan market kita, kita anggap ya di sini kita gitu. Situ terus ya. Yang di rolling terus gitu. Nah ini sendiri Starcross sendiri sebenarnya ketika menggunakan tagline Wild and Youth gitu kan, apakah nggak kepikiran gitu misalnya, waduh ini youth terus nih, sedangkan saya udah nggak youth pasar gue nih kayaknya udah pada tua nih gitu kan. Mulai ada pasar-pasar yang menyukai mungkin movement yang mendewasa gitu ya. Nah itu dari ini siasatnya gimana dari Starcross? Ya pertanyaan-pertanyaan itu udah muncul di saya kan pasti kan. Mau kemana, cuma akhirnya ya tetap aja saya kayaknya cocok di sini deh. Mungkin tantangannya adalah saya sudah nggak bisa keep up nih sama anak muda. Maksudnya saya masih nggak tahu, tapi kan saya bisa meriset hal itu gitu, apa sih yang dibutuhkan, lagi hype apa yang lagi mereka interest gitu kan. Dan di situ petualangannya menurut saya sebuah brand gitu kan, dan tantangannya si brand tersebut gitu. Dan balik lagi ke saya tarik di sini kan, Starcross sudah nggak kayak zaman saya dulu gitu di era 2008. Di sini ada tim teman-teman yang fresh dan mereka punya semangat yang sama dengan apa yang udah kita bangun ini gitu. Dan itu yang bisa dibilang menyuntik energi itu lagi gitu kan ke saya gitu kan. Udah gitu. Bukan ya udah sih, oke, ini benar gitu. Ya udah, kamu ngapain lagi bohong, mau pindah gitu. Jadi ya ini jadi pakai tagline saya dulu, stay young aja. Stay young. Jadi tetap berjiwa muda, tetap semangat lah ya itu. Karena ya kita ya fisik menua, tapi jiwa kadang kita nggak mau pindah kadang-kadang ya. Kadang kita masih mikirin hal-hal yang seru-seru dulu gitu kan. Cuman ternyata ada alarmnya juga nih. Udah pas duduk juga udah istighfar. Udah mulai nih agak-agak ya. Cuman balik lagi ke tagline ya. Kalau tagline itu kan pasti akhirnya melahirkan yang namanya aktivasi brand gitu. Nah, aktivasi brand pertama masih ingat nggak sih apa sih yang dilakukan sama Starcross? Gigs dong. Gigs ya, langsung gigs. Gigsnya indie pop langsung niche gitu, enggak? Ya gigsnya ya teman-teman dulu, lokal dulu, campur aja gitu. Campur aja lah, cross genre lah. Ya. Karena Jogja ya teman-teman ya itu aja. Yang main gitar hari ini indie pop, besok dia main gitaris metal. Metal gitu. Ya. Jadi seru lah pada saat kondisi itu. Kayak si itu siapa AK47 itu. Ini Jogja bukan ya? Lupa gua. Aduh, namanya siapa sih, lupa? Hah? Ada lah, lupa. Dia dulu punya band keras-core atau apa gitu, sama satu lagi pop gitu. Kayaknya itu lagi orang-orangnya. Nah itu berarti pertama gigs gitu ya. Nah setelah itu apa lagi tuh? Setelah gigs ada akhirnya kan pasti ini ya terjadi penyesuaian lah ya. Bentar ini ada apa? Ada penyesuaian dari dinamika kegiatan anak muda waktu itu gitu kan, yang ngomongin soal youth gitu kan. Ini apa nih yang setelah gigs sudah dijalankan, aktivasi selanjutnya tuh yang berbeda apa? Di skalanya dibesarin. Tetap ada musiknya. Kalau kita ngomong si aktivasi yang kita bikin gitu ya di Starcross, nggak jauh dari 4 pilar. Musik, skate, kemudian musik, action sport itu ada skate, BMX, inline gitu kan. Kemudian art dan street activity gitu. Street activity itu kan bukan hanya yang tadi sebelumnya yang saya sebutin gitu. Bisa aja fotografi, bisa aja apapun itu gitu. Itu selalu dekat dengan kami gitu. Dan di aktivasi yang seperti itulah yang kita ulang-ulang terus gitu, dengan package yang berbeda.
sesuai dengan eranya gitu. Ya, ya. Nah, zaman dulu kan kita kalau moto hunting moto gitu kan masih pakai roll film. Ya. Ya itu hal yang Upgrade gitu. hal cool thing gitu. Cool thing. Nah, kemudian zaman apa namanya moto yang aduh lupa. Polaroid. Polaroid gitu, pulang lagi gitu kan ada lagi. Anak-anak hipster ya. Dulu sebutnya hipster. Kalau sekarang culture kan. Anak-anak culture. Ya, sekarang tuh masih skena. Kalau gitu. dulu hipster disebutnya. Wah ini kalau fotonya pakai Polaroid ini anak-anak hipster nih pasti nih. Scene-nya beda. Beda ya. Term-termnya ya 11-12 lah ya sebenarnya. Cuma sekarang kadang ada bahasa yang diindonesiakan gitu ya. Nah ini ngomongin soal masih aktivasi brand ya. Nah sebenarnya kan aktivasi brand itu kan lebih untuk bisa memperluas lagi sayap-sayap Ya, brand awareness. brand awareness yang pada akhirnya mungkin tapinnya ke pundi-pundi gitu ya. Ya. Nah ini Starcross sendiri dalam perjalanan ini semua dalam pendanaan apa itu mandiri atau sempat ada yang ikut gabung juga di situ? Mandiri. Mandiri terus. Ini DIY ini. Super DIY. Saya pang dari dulu. Saya pakai. Pang nggak harus nyablon. Nggak harus jalan. Oke, jadi berarti semua ini ya. Kita puterin aja terus. Puterin terus sendiri dan itu berarti ada sebelumnya pasti ada ilmu untuk memanage keuangan sebenarnya. Iya. Nah itu bisa di-share gak tuh awalnya apakah dulu keluarga dagang, sempat jaga warung di rumah gitu? Enggak, kebetulan saya backgroundnya keluarga saya PNS, ibu saya guru. Saya cukup ditentang mau jadi apa kamu? Oh gitu. Harus kamu daftar PNS gitu Nah, kan, pastilah gitu di era-era segitu. Didoktrin untuk ke sana lagi. Iya. Sedangkan anaknya punk rock gitu. Cuma saya kayaknya harus breakthrough deh. Breakthrough ya. Saya ngeliat bapak saya kerja pulang sore gitu ya. Ibu saya ngajar gitu-gitu aja gitu. Terus Akhirnya ya saya membayangkan diri pakai baju korpri gitu. Iya. Enggak deh. Enggak deh. Berontak gitu ya. Saya bangun berangkat kuliah kadang-kadang nggak mandi. Kayaknya enggak deh gitu kan. Akhirnya muncullah dan di era kita kan tentang informasi bagaimana how to be an entrepreneur gitu kan. Itu kan infonya minim sekali ya. Ya cuma kita Nggak kayak sekarang semua influence keluar gitu. Googling tinggal deh langsung bisa. Kadang satu teori membantah teori yang lain jadi pusing gitu. Ya kalau benar-benar saya nanya ke orang yang jalan duluan, maksudnya bagaimana mereka manage uang ataupun sebenarnya bagaimana menabung untuk pengembangan usaha, yang hal-hal yang kayak gitu. Oh produksi lusin uangnya jangan dipakai dulu gitu. Keuntungannya kita harus bikin bisa 3 lusin lagi. Lifestyle gitu. tahan, tenang. Itu ada sepatu nanti dulu. Nanti dulu. Ya gitu. Kemudian ya bersyukurnya juga saya juga ya salah satu alasan saya tidak bisa membuktikan ke keluarga adalah saya kuliah sampai S2 di umur 24 tahun. Jadi ya bersyukur juga gitu ada ilmu-ilmu gitu juga gitu. Umur 24 tuh udah lulus S2. S2 di mana? Di UGM. Ngeri. Ijazah asli? Asli. Bisa dicek teknik Gitu industri. dong. Jadi jelas gitu. Nggak usah ragu-ragu jawabnya. Asli gitu. Mana ini? Wah gitu. Ini kan jadi mulai ujung-ujungnya gitu. Pikir-pikir. Ya aman. Oke, Rick, ya tadi masih ngomongin tentang aktivasi brand ya. Saya sendiri kadang dulu ngelihat brand tuh nih pada arahnya kemana gitu kan. Semua aktivasi ya diembat aja gitu kan segala macamnya. Yang paling edgy gitu aktivasi yang belum dilakuin banyak orang tapi kok gue nyemplung situ ya gitu. Pernah nggak ke Starcross di situ gitu? Atau masih di ruang lingkup masih di ruang subkultur aja? Subkultur aja. Yang baru-baru ini malah saya ngerasa kok bisa saya kolaborasi sama lembaga pendidikan gitu ya. Nah itu dia. Ya nggak apa-apa ditarik ke sekarang juga nggak apa-apa. Nggak usah di masa lalu aja nih. Kita udah lepas nih. Lembaga pendidikan gitu kayak UGM punya UGM Shop gitu. Mereka lagi ada pengembangan namanya Gelanggang Inovasi Kreatif. Di saat itu mereka punya corner ataupun toko gitu kan
yang concern terhadap merchandising, kita dilibatkan di situ gitu kan. Star House as a brand, ayo kita kolaborasi untuk bikin merchandising si UGM. Ya menurut saya sih belum ada brand yang melakukan hal itu gitu. Kok nyampe sini saya ini nyimpang, saya nggak jadi punk dong. Mulai masuk birokrasi. Cuma kita ngelihatnya memang irisan itu pasti ada gitu kan. Dan kita pun yang dengan kita terbiasa dengan visual, kreativitas gitu kan, kita melihat bahwa masih banyak elemen yang harus kita kerjasamakan biar mereka lebih baik dan satu wadah yang sama gitu kan, dengan niatan yang sama gitu. Kita ngelihat merchandising lembaga pendidikan tuh sebenarnya potensi untuk brand awareness-nya kami juga gitu sebenarnya. Karena kan kita bukan alumni Harvard gitu, pakai sweater Harvard gitu. Ya kayak kita nonton band kita beli sweater Harvard kan dapetnya di Cimol, kalau di Bandung kan gitu pakai Harvard. Oh ya udah, cuma desain aja keren gitu nih. Stanford University gitu kan. Kita harus sudah mulai juga kan mengculturekan merchandise kampus gitu. Benar. Oke. College Star nih kayak cocok. Udah dibisik-bisik College Star Cross. Gimana nih? Ayo. Yo bisa yo. Manawi deh langsung. Oke. Nah, itu mah bebas ya. College Star udah saya bebaskan. Ini saya ngeliat lagi nih ya potensi-potensi dari sebutlah kalau kita tuh kayak punya dunia sendiri ya anak-anak. So-called independent skena atau apapun gitu kan ya akhirnya ketika masuk ke kampus kayak gitu kan kitanya yang mewarnai gitu kan yang mewarnai mereka gitu. Betul. Kekakuan itu kita coba poles agar lebih dinamis, lebih lebih artistiknya, lebih estetikanya lah, lebih bisa dimainkan gitu biar nggak gitu-gitu banget. Pintar gitu kan, keywordnya gimana bikin desain game? Pintar, keren, gaul kan? Iya. Maka pokoknya harus dengerin yang gini-gini gitu. Jadi desainnya harus kayak gini. Nge-brief yang desain tuh kayak gitu. Jadi nggak boleh pintar, keren, cupu. Nggak boleh. Oke, nanti kita coba bahas lagi sesuatu yang lebih deep lagi mungkin ya nanti tentang masa-masa emo-nya ini. Ada kan pasti masa ada dark ages tuh ada di setiap aktivis brand lah gitu. Aktivis brand pasti ada masa-masa gelapnya, tapi kita istirahat dulu sejenak nih sebelum masuk ke kegelapan. Daging semua.